Dikeroyok 3 teman pengamen di Nganjuk meregang nyawa. 1 pelaku masih di bawah umur. MS 17 tahun warga Kelurahan Keramat Nganjuk meregang nyawa setelah dianiaya 3 temannya di belakang toko pakaian di Kelurahan Begadung beberapa waktu lalu. Korban telah dimakamkan di pemakaman umum Keramat. Kejadian bermula saat mereka bermain game online sambil menenggak miras. Korban ditegur temannya karena gaduh saat mengamen di lampu merah. Salah satu pelaku mengajak korban ke belakang toko dan mengeroyoknya bersama 2 pelaku lainnya. Korban meninggal setelah sempat dibawa ke RSD Nganjuk. Polisi telah mengamankan 3 pelaku, KA 22 tahun, MFA 20 tahun, dan AKR 16 tahun. Terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara salah satu pelaku yang masih di bawah umur diperiksa unit PPA. Hari ini kita rilis kasus penganiayaan ya secara bersama-sama, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya. Untuk kejadiannya ya, pada hari Sabtu tanggal 21 September sekitar jam 15.30 ya. Tepatnya di sebelah selatan musola belakang toko AWW ya, Jalan Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan atau Kabupaten Nganjuk. Untuk korban sendiri inisialnya MS ya. Usianya pada saat meninggal almarhum 17 tahun dan warga Nganjuk. Untuk saksi yang sudah kita periksa dari mulai kemarin ya, secara intensif bersama dengan penyidik Polsek Nganjuk Kota dan penyidik PPA sebanyak 4 orang saksi ya. Di antaranya 2 orang keluarga korban, kemudian 1 dari keluarga pelaku yang mengetahui, kemudian dari teman pelaku yang sehari-hari berkegiatan dengan pelaku. Jadi 4 orang saksi, kemudian 3 orang pelaku kita sudah minta keterangan. Untuk tersangka sendiri, ya, pelakunya ada 3 orang dengan inisial saudara KA, ya, usia 22 tahun, kemudian saudara MFA, ya, usianya 20 tahun. Terakhir saudara AKR, ini pelaku anak ya, usianya 16 tahun. Ya. Untuk perannya masing-masing ya, untuk perannya masing-masing ketiga pelaku ini yang lebih banyak aktif adalah saudara Aki dan saudara MF ya, karena memang
dari awal motifnya saudara Aki ini kesal ya terhadap pelaku. Jadi kronologis kejadian dapat saya jelaskan di sini. Pada awalnya ketiga pelaku dan korban di rumah salah satu pelaku bermain salah satu game online sambil konsumsi miras ya. Nah, pada saat sedang bermain salah satu korban ini mungkin terlalu bersemangat atau apa, ini teriak-teriak dan mengganggu situasi di rumah yang menyebabkan salah satu anak dari warga yang di rumah itu terbangun. Karena masa terganggu akhirnya disuruh keluar, pergilah si korban ini ke TKP pemukulan ya di mana? Di toko AWW ini ya, untuk ngamen di situ. Karena 3-4 orang ini biasa kerjanya ngamen. Awalnya si korban dulu ke sana, kemudian menyusullah 3 pelaku ya sana. Awalnya sama-sama ngamen di situ. Ya, tujuan buat ngamennya saya nggak tahu apakah untuk motif pribadi atau mungkin untuk beli miras lagi ya, saya nggak tahu. Kemudian salah satu pelaku mungkin karena masih ada rasa kesal karena pada saat di rumahnya korban ribut, akhirnya mengajak korban ke belakang toko ya, belakang toko. Di situ melakukan intinya ngomong kenapa kamu ribut segala macam, kemudian melakukan pemukulan di situ. Salah satu pelaku lainnya diajak lagi ngomong juga, kesal karena si korban ini bahasanya berbelit-belit, ikut mukul juga. Sampai yang terakhir pelaku yang satu lagi menyusul terakhir karena melihat kok lama sekali temannya di belakang. Akhirnya nyusul lagi bertiga yang terakhir ini dan ikut mukul juga. Sampai akhirnya terjadilah ketiganya melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap korban. Setelah terjadi pemukulan, korban dan pelaku sama-sama ke rumah pelaku lagi, tempat awal mereka minum. Di situ sudah dalam kondisi tidak baik ya, sudah dalam kondisi nggak sadar ya, sehingga inisiatif dari kakak ya atau dari keluarganya, dari ibunya, dari keluarga pelaku, inisiatifnya membawa korban ke rumah sakit ya, karena memang situasinya sudah tidak memungkinkan pada saat melakukan perawatan di rumah ya. Awalnya para pelaku ini menyampaikan kepada, ini berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi ya dan juga pelaku, awalnya menyampaikan bahwa korban ini dipukul atau dianiaya orang-orang lain ya. Seperti itu ditemukan dianiaya. Namun setelah salah satu keluarga korban melapor ke Polsek Kota dan anggota Polsek datang ke RSUD ya, melakukan interogasi kepada salah satu pelaku, akhirnya mengakulah salah satu pelaku ini bahwa sebenarnya yang menganiaya adalah dia dan teman-temannya ya. Dari hasil pengecekan HP juga ditemukan bukti percakapan antara ketiganya untuk tidak mengaku seperti itu ya. Untuk hasil visum sendiri ya, ada luka memar di beberapa tempat, utamanya di bibir, mata, kepala ya, dan luka lecet di dahi, di bawah mata, pipi kiri, punggung, dan punggung di kanan ya. Ini hasil keterangan visum, semua akibat kekerasan tertubuh. Dari hasil keterangan terduga penyebab kematian, kesibukan sementara kekerasan tumpul pada tubuh atau mungkin perut yang mengakibatkan pendarahan
pada kelenjar pankreas. Untuk ketiga pelaku sudah kita amankan ya. Begitu diamankan oleh Polsek Nganjuk Kota, karena emang korban dan salah satu pelakunya adalah anak ya atau di bawah umur, maka dilimpahkan ke Polres atau ke TPA untuk penanganan lebih lanjut ya. Untuk ketiga tersangka ini ya diancam dengan pasal 170 ayat 1, atau yang kedua ulangi pasal 170 ayat 1 dan 2, ketiga E KUHP pidana, dan atau pasal 80 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya, karena memang korban anak dan salah pelakunya adalah anak. Untuk ancaman hukumannya sendiri ya 12 dan atau 15 tahun ya. Seperti itu. Itu bisa sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Semua pelaku itu dari Nganjuk, kan? Ketiganya orang Nganjuk. Ketiganya kalau dari identitasnya orang Nganjuk semua ya. Ada kaitannya dengan pencaksilat ya? Tidak ada. Ini anak-anak ini mungkin saya tambahkan Pak Kapolsek, Pak Kanit tunggu. Untuk profesi anak-anak ini semuanya teman setiap harinya ngamen, tidak ada kaitan dengan kuburan sama sekali. Ya, mungkin dari anggota PANG gitu kan? Sepertinya anggota PANG Dari yang ciri-ciri badannya dari ciri-cirinya itu anggota baru kayaknya, sepertinya seperti itu. Tidak ditemukan senjata tajam. Untuk sajam sementara nihil, tidak ada sajamnya, nggak ada. Hasil pemeriksaan pun tidak ada yang mungkin bekas sayatan atau tidak. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Agis Cyber melaporkan.